Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robiatla Adawiyah Sauma dengan NPM 10010220055 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil daripada artikel ilmiah saya untuk Spesia yang berjudul Implementasi Fatwa DSN MUI nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring Romawi 4 garis miring 2000 tentang akan murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan tepat pembiayaan syariah kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang. Dengan pembimbing Bapak Dr. Zaini Abdul Malik SAGMA dan Ibu Neng Dewi Himayasari SSC MH. Latar belakang daripada penelitian ini, yang pertama adalah penggunaan akan murabahah bil wakalah pada produk tepat pembiayaan syariah kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang, di mana akad tersebut adalah melibatkan nasabah sebagai wakil daripada bank dalam melakukan pembelian barang dengan skema pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pada praktik yang terjadi di Bank BTPN Syariah MMS Soreang ini adalah nasabah hanya diberikan pembiayaan berupa uang, tanpa adanya barang. Yang ketiga, adanya kerancuan antara praktik pada produk tepat pembiayaan syariah kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang dengan ketentuan akan merubah bil wakalah yang ada pada Fatwa DSN MUI nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring Romawi 4 garis miring 2000. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama ada bagaimana akan merubah bil wakalah pada produk tepat pembiayaan syariah kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang. Yang kedua, bagaimana analisis antara fatwa DSN MUI nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring Romawi 4 garis miring 2000 dengan produk tepat pembiayaan syariah kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang. Selanjutnya, ada landasan teori, di mana landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adanya teori akad murabahah, yang kedua teori tentang akad wakalah, yang ketiga adalah pendefinisian dari akad murabahah bil wakalah menurut Fatwa DSN MUI nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring Romawi 4 garis miring 2000, di mana ketiga teori ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan penelitian saya. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, dan juga jenis penelitian file research, di mana penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala langsung, yaitu Bank BTPN Syariah MMS Soreang. Selanjutnya ada sumber data penelitian, di mana sumber yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana teknik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada observasi yang dilakukan langsung di tempat terjadinya gejala, yaitu Bank BTPN Syariah MMS Soreang selama 6 bulan, dan yang kedua ada wawancara, di mana wawancara dilakukan dengan nasabah aktif yang lebih dari 1 tahun dan juga pegawai Bank BTPN Syariah MMS Soreang. Selanjutnya ada studi kepustakaan atau library research. Yang terakhir ada metode analisis data. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah metode descriptive analysis. Selanjutnya ada hasil penelitian, di mana hasil yang pertama dari praktik akan merubah bil wakalah pada produk tepat pembiayaan syariah kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang. Di sini ada 7 tahap yang harus dipenuhi oleh nasabah ataupun calon nasabah Bank BTPN Syariah MMS Soreang pada produk pembiayaan tepat pembiayaan syariah kelompok. Yang pertama, sebelum akad dari pembiayaan ini dilakukan, maka nasabah ini harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank BTPN Syariah, baik itu dari syarat usaha maupun syarat, dokumen yang harus dipenuhi. Jika nanti syarat usaha yang diajukan dan dokumen sudah dipenuhi, maka yang kedua adalah tim MMS akan melakukan pre-marketing. Pre-marketing ini dilakukan untuk, diadakannya silaturahmi daripada tim Bank BTPN Syariah kepada, aparat desa setempat untuk melakukan, sosialisasi tentang produk pembiayaan tepat pembiayaan syariah kelompok dan juga mencari tahu tentang, eee latar belakang daripada calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Yang ketiga, ada tim MMS akan melakukan survei dan wawancara, di mana setelah dilakukannya pre-marketing dan dirasa oleh tim MMS calon nasabah ataupun nasabah ini layak diberikan pembiayaan, maka selanjutnya nasabah akan diberikan survei dan juga wawancara, di mana survei ini adalah eh, arahan atau check and recheck terkait dari syarat-syarat dokumen yang diajukan, baik dari syarat usaha yang diajukan maupun dokumen-dokumen. Lalu ada wawancara, di mana wawancara ini bertujuan untuk mencari tahu tentang, nasabah itu sendiri. Apakah
track record utang piutangnya baik ataupun tidak. Jika dirasa sudah sesuai dengan, kriteria Bank BTPN Syariah, maka selanjutnya yang keempat, tim MMS akan memberikan pelatihan dan pembentukan kelompok sentra, serta penentuan lokasi sentra, di mana pada tahap ini nasabah akan, diberikan pelatihan. Pelatihan berupa seperti, pengenalan produk pembiayaan tempat pembiayaan syariah, begitupun dengan akadnya, yaitu akad murabahah bil wakalah. Pada proses ini juga nanti nasabah akan, dibentuk kelompok, di mana kelompok ini berfungsi sebagai, tempat berkumpulnya nasabah atau karena, produk ini adalah produk pembiayaan yang sistemnya berkelompok, maka kelompok itu akan ditentukan setelah adanya survei dan wawancara, di mana nantinya juga akan dilakukan, penentuan ketua sentra dan juga lokasi sentra, di mana lokasi sentra ini bertujuan untuk nantinya dijadikan sebagai tempat pertemuan rutin sentra yang dilakukan selama 2 minggu sekali. Yang kelima adanya proses pemberian pembiayaan, di mana pada proses ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada proses untuk, nasabah yang baru ataupun yang kedua adalah nasabah untuk siklus lanjutan. Untuk nasabah baru, proses pemberian pembiayaannya ini adalah nasabah baru atau calon nasabah akan, dibimbing untuk mengisi formulir AP3R, di mana AP3R ini adalah formulir aplikasi permohonan pembiayaan dan pembukaan rekening. Pada formulir ini berisi tentang, usaha yang akan diajukan, lalu juga, jumlah plafon yang diinginkan oleh calon nasabah, serta, pembahasan mengenai akad murabahah dan akad wakalah secara tertulis. Selain itu, untuk nasabah siklus lanjutan, nanti nasabah hanya, tinggal mengisi jumlah plafon baru yang diinginkan. Selain itu nanti tim MMS akan, mencek atau melihat track record daripada nasabah siklus lanjutan ini dari, hasil penggunaan uang solidaritasnya dan juga apakah, pertemuan rutin sentranya beliau, selalu hadir atau tidak. Selanjutnya, yang keenam adanya persetujuan pembiayaan dan batas wewenang memutus pembiayaan atau BWMP, di mana proses ini dilakukan dari Bank BTPN Syariah MMS dengan Bank BTPN Syariah Kantor Pusat. Jika nanti Bank BTPN Syariah Kantor Pusat sudah mengecek satu persatu persyaratan dan dirasa sudah lengkap dan juga sesuai dengan kriteria Bank BTPN Syariah, nanti Bank BTPN Syariah Kantor Pusat atau pejabat pemutus akan menghubungi pihak MMS, di mana nantinya pihak MMS akan melakukan pembukaan rekening untuk nasabah. Selanjutnya, yang terakhir adalah akad pembiayaan dan pemberian surat kuasa. Pada tahap inilah, nasabah yang, kriteria dari 1 sampai 6-nya sudah sesuai, akan diberikan pembiayaan berupa uang, di mana pada tahap ini juga akan dilakukannya akad. Nasabah akan menandatangani, diberikan penjelasan tentang produk ini lagi secara jelas dan sederhana. Di mana pada tahap ini nasabah akan diberikan pembiayaan hanya berupa uang dengan penandatanganan akad berupa akad murabahah dan akad wakalah. Selanjutnya, hasil analisis yang kedua adalah analisis antara Fatwa DSN MUI nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring Romawi 4 garis miring 2000 dengan produk tepat pembiayaan syariah kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang. Dari pemaparan praktik tersebut dapat diambil kesimpulan beberapa indikator permasalahan yang ada pada praktik akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan tepat pembiayaan syariah kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Sareang, yaitu yang pertama, nasabah ini sejujurnya kurang memahami terkait dengan akad murabahah bil wakalah. Yang nasabah ketahui hanyalah kegiatan pinjam-meminjam pembiayaan untuk modal usaha dan kapan nasabah harus membayar. Yang kedua, tidak adanya objek barang pada pembiayaan ini, sehingga yang menjadi objek hanyalah berupa uang. Yang ketiga, tidak adanya pengawasan lanjutan pasca akad terkait dengan pengumpulan nota barang ataupun pembukti pembelian barang lainnya. Yang keempat, nasabah seringkali melakukan one prestasi dengan tidak membelikan barang yang sesuai dengan apa yang dicantumkan di formulir AP3R, maka sehingga akad tersebut menjadi rusak dan batal. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan daripada analisis praktik akan murabah bil wakalah yang digunakan di Bank BTPN Syariah MMS Syariah pada produk tepat pembiayaan syariah, kelompok ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring Romawi 4 garis miring 2000 tentang akan murabah bil wakalah. Karena pada produk tersebut, Bank BTPN Syariah MMS Syariah ini melakukan akad murabah dan akad wakalah secara bersamaan pada satu waktu, yaitu pada penandatanganan di, tahap ketujuh, yaitu tahap proses pembiayaan, di mana akan murabahah dan wakalah ini menjadi satu dengan formulir AP3R. Selain itu, yang menjadi objek dari pembiayaan tersebut hanyalah berupa uang, bukan barang.
Hal tersebut bertentangan dengan salah satu ketentuan murabahah bil wakalah yang ada pada Fatwa DSN MUI nomor 4, garis miring DSN MUI, garis miring Romawi 4, garis miring 2000, tentang murabahah poin ke-9. Poin ke-9 yang berbunyi, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, di mana, jika pengertiannya seperti itu, seharusnya Bank BTPN Syariah MMS Saryang ini melakukan akad tersebut secara terpisah, yaitu dengan mendahulukan akad wakalah di mana bank mewakilkan kepada nasabah terkait modal atau pembelian barang yang diinginkan. Kemudian setelah itu nasabah menyerahkan bukti pembelian kepada pihak Bank BTPN Syariah MMS Saryang. Dengan selanjutnya dilakukan akad murabahah setelah nasabah membeli barang dan memberikan bukti pembelian barang tersebut kepada pihak bank. Maka demikian, barulah mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI nomor 4, garis miring DSN MUI, garis miring Romawi 4, garis miring 2000 tentang murabahah bil wakalah. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.